Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan cintai Mudirul Am Yayasan Tarbiyatus Sibyan Ila Darussalam Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ta'arifuddin beserta seluruh keluarga beliau. Yang kami muliakan dan cintai Bapak narasumber yang terhormat Kakanda Al-Ustaz Haji Sudirman SPD. Yang kami hormati Bapak Sekjen Yayasan, pengurus harian Yayasan Tarbiyatus Sibyan Ila Darussalam, para asatiz, ibu bapak, adik-adik santri dan santriwati yang saya cintai. Mudah-mudahan di malam hari ini kita semua dicintai bersama-sama, amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih cinta lagi dengan menuntut ilmu, amin ya robbal alamin. Untuk kultum atau kajian Ramadan pada malam hari ini dengan tema hal-hal yang sunnah di dalam berpuasa dan hal-hal yang bisa membolehkan kita tidak berpuasa. Alamun bahasa Sasak naina dan paham ya bahasa Indonesia purun. Jadi makin ini tema adalah nepi sebab perkara sak sunnah di dalam setiap pelunggu sarang sami laksana ruan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Dain nepi sebab kanggun dengan ike di puasa. Jadi naran kok ganggu dengan puasa. Agus sebab-sebab makin akan dijelaskan lebih lanjutnya oleh narasumber. Namun sedek manike sila tengiring buka elek malam makin niki dengan sama-sama melapaskan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjut tahadihan pahala suratul Fatihah pertama kepada guru kita semua Bapak Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Ridwanullah At-Tauhidi beserta Uminah Hajah Siti Fatimah Zahra dan seluruh keluarga beliau, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Bermi ala hazinni wa likulli niyatin salihatin lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena berdua ya karena selain itu suratul mustaqim suratul ladzina amin. Ina siap kau beraja? Enggak kan insya Allah kita bersila roh ini. Jadi siap doa niki? Adik-adik santri dan santriwati sudah siap? Oleh karena itu kita baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik seluruh jamaah yang hadir, adik-adik santri dan santriwati yang saya hormati dan cintai, untuk tema hal-hal yang bisa memperbolehkan seorang tidak berpuasa dan hal-hal yang sunnah di dalam ibadah puasa akan dipaparkan langsung oleh Bapak narasumber yang terhormat Kakanda Al-Ustaz Haji Sudirman Sarjana Pendidikan. Kepada beliau waktunya tiang persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Akhil Aziz Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ta'arifuddin Abdul Rahman yang kita sama-sama hormati, banggakan dan muliakan, tidak melupakan pula kepada Al-Mukarram Ayahanda Haji Abdul Rahman beserta Umi yang kita sama-sama muliakan pula, rekan-rekan asatiz, adik-adik santri, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah
salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selayaknya menjadi hal yang paling utama yang kita panjatkan atas limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan. Dua hal nikmat tersebut sangat berpengaruh kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan salah satu sunnah dalam bulan suci Ramadan, yakni melaksanakan sholat tarawih dengan cara berjamaah. Salawat teriring salam mari kita panjatkan, mari kita ucapkan, mari kita sama-sama tawasulkan atas baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan pengorbanan beliau sehingga alhamdulillah kita yang berada jauh dari kalangan orang-orang Arab masih bisa diberikan merasakan yang namanya nikmat Islam, masih diberikan yang namanya keyakinan keagamaan, yakni agama Islam. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh MC tadi atau moderator, tentang kajian kita pada malam hari ini akan membahas tentang sunnah-sunnah yang ada di dalam bulan suci Ramadan, ataupun hal-hal yang membolehkan seseorang mukmin untuk tidak mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Namun sebelum kita jauh membahas tentang sunnah-sunnah bagi orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, selayaknya kita lebih mengetahui lebih dulu untuk membahas tentang hukum dalam beragama Islam, yang mana sunnah ini merupakan salah satu di antara 5 hukum-hukum dalam beragama Islam. Yang pertama daripada hukum-hukum Islam tersebut ialah wajib, yang kedua ialah sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat apa lagi? Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ada 5 hukum Islam yang menjadi dasar kita dalam menjalani kehidupan di dalam beragama Islam. Dan sekarang kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang ada di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Sebelumnya ada beberapa hal tentang pengertian yang harus kita bahas dari 5 dasar hukum dalam beragama Islam tersebut. Yang pertama ialah wajib. Apakah yang dimaksud dengan wajib di dalam hukum Islam tersebut? Yang dinamakan atau yang dimaksud dengan wajib di dalam hukum Islam ialah ma amarallahu bihi yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, ialah sesuatu barang yang apabila dikerjakan maka mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang paling akhir di akhirat nanti akan dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila ditinggalkan hal yang wajib tersebut, maka akan dihukumkan dengan dosa-dosa. Jadi yang dimaksud dalam wajib daripada hukum Islam ialah sesuatu barang yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, ini adalah hukum Islam yang pertama, yakni wajib. Yang kedua ialah haram.
Apa yang dimaksud dengan haram dalam hukum Islam? Yang dimaksud dengan haram dalam hukum Islam itu ialah manahallahu anhu bihaitsu yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Sesuatu barang yang apabila ditinggalkan kita mendapatkan pahala. Lamun ndik gawe mau pahala, lamun gawe mau terus dosa. Ieu sakeparan haram di dalam hukum Islam. Nah, yang selanjutnya ialah sunnah, dan terkait dengan pembahasan pada malam kali ini kita akan membahas tentang sunnah yang ada di dalam bulan suci Ramadan, ataupun sunnah yang disunahkan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Apa yang dimaksud dengan sunnah tersebut? Yang dimaksud dengan sunnah ialah maraqibal islami fi fa'ilihi bihaitsu yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Adalah sesuatu hukum atau sesuatu barang yang apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkan maka kita tidak dihukumi untuk mendapatkan dosa. Lamun tegawe ieu mau tepahadeun, lamun teu gawe nenten mau nabi aya sakeparan aran sunnah. Terkait dengan sunnah ini, di dalam pembahasan para ulama ada beberapa pembagian tentang sunnah. Yang pertama ada yang dinamakan dengan sunnah kauliyah. Yang kedua ada yang dinamakan dengan sunnah fi'liyah. Dan selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan sunnah takririyah. Dan yang terakhir ada juga yang dinamakan dengan sunnah hamiyah. Nah, inilah macam-macam sunnah. Jadi segala perbuatan yang kita anggap sebagai hukum sunnah akan bersumber dari 4 perkara tersebut. Dari setiap perkataan perbuatan ataupun sesuatu barang yang dibenarkan oleh Rasulullah, maka itu termasuk di dalam perkara sunnah. Jadi niki merupakan suatu hal yang pertama yang harus kita ketahui sebelum kita berbicara tentang sunnah. Jadi di sini terkait dengan kajian kita pada malam ini ialah membahas tentang hal-hal yang disunnahkan terhadap orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Itu ada beberapa hal yang memang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya pada bulan puasa terhadap orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Adapun sunnah-sunnah yang disunahkan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, yang pertama ialah disuruh atau disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Surut eru-eru tak berbuka puasa, surut eru-eru tak membuka puasa. Jadi ini tindakan mendahulukan berbuka puasa ini merupakan salah satu hukum sunnah buat orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Karena di dalam ibadah puasa ada 2 kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Farhatani lis-shaimi katanya. Ada 2 kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Yang pertama indal futur, sak pertama nyeget sak bebuka. Ayo tahun meres lalu satu kebahagiaan itu paling bahagia dengan sak puasa pertama nyeget sak bebuka oleh timan sak pecel serbuk serbuk timan sak pecel, timan sak serbuk, timan sak kekoyon masuk tengah besi nikmat sak paran aran berbuka itu sehingga nabi tersambung nabi tepe di sini Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat isi senang, sangat isi berbahagia. Bukti berbi tentang buktian nanti kesenangan pada saat ketika kita melaksanakan berbuka puasa.
Coba bayi dedek puasa mau milu berbuka kan, dengan sak puasa, ayo indah. Bayo indah, cuma tak milu hanya sekadar ada milu 6 es doang. Lalu terkadang orang-orang yang berkumpul di sana adalah orang-orang yang berpuasa, maka rasa yang kita miliki itu adalah rasa yang sangat buruk. Jadi disinilah letak bukti nyata bahwa salah satu kebahagiaan yang akan ditimbulkan atau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang yang berpuasa ialah ketika melaksanakan berbuka puasa. Saat kedua, kebahagiaan buat orang yang melaksanakan ibadah puasa. Saat kedua, kebahagiaan yang kedua akan diberikan buat orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Inda liqa'illahi ta'ala, lemak nyeke-nyeke sabadai kajian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan salah satu nikmat atau sunnah yang dianjurkan ketika melaksanakan ibadah puasa ialah melaksanakan segera di dalam berbuka puasa. Yang kedua, disunnahkan juga buat orang yang melaksanakan ibadah puasa ini ialah berbuka dengan barang-barang yang manis. Sehingga dalam sebuah riwayat dan ceritaan Rasulullah naik lemun berbukanya Rasulullah melaksanakan ibadah puasa dan berbuka dengan menggunakan retep punin teparan membahasa Arab, retep punin maran isi dengan Arab. Lagu itu menemaran istilah kurma saodak, kurma sanyekeun sakenyaman. Ayo sin berbuka Rasulullah, sin buka puasa Rasulullah lain, sehingga kita disunatkan untuk melaksanakan berbuka puasa dengan barang-barang yang manis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan berbuka puasa dengan barang-barang yang manis. Ini adalah sunnahnya. Jadi sunnah fi'liyah, sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lemuneda lain kenyataan kurma saja kenyaman mungkin sin bebuka Rasulullah berut bebuka isi kurma sak kering. Jadi dalam hal ini sunnah untuk melaksanakan berbuka puasa dengan barang-barang yang manis. Lebih itu lemon kurma tidak boleh mana-mana gula atau biasa es kadun sama manis-manis luan seri manis kan manis jadi. Niki merupakan satu perkara yang disunnahkan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya hal-hal yang disunnahkan buat orang yang melaksanakan ibadah puasa ialah banyak-banyak membaca Al-Quran. Surut luit-luit kita baca Quran. Ayat itu tetena ataupun tajak tenak biasa ini si Ustadz Awaluddin untuk melaksanakan tadarusan secara berjamaah. Adin dek terasa hidup kesak lelah baca Quran. Dek mau baca isi itu lego mau tenyimak patur sak baca Quran masih padi mau bagian sunnah langan mendengarkan bacaan Al-Quran. Dek samarak mangkin duduk tengil isi dengan sak baca Al-Quran. Dek ini tedem isi nanti ngandut gitu ini tedem. Lemun mula dia berpikir atau merasa nikmat dengan bacaan Al-Quran tersebut sehingga merasakan bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah, maka dia akan tenang di dalam mendengarkan bacaan Al-Quran. Baca sunnah tengah sunnah tengah adu ketemu pahala timak pembaca per huruf tanah terhitung balasan ataupun pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Selanjutnya yang disunahkan di dalam melaksanakan ibadah puasa ialah melaksanakan makan sahur. Sehingga makan sahur ini merupakan salah satu bentuk pembeda antara puasa orang-orang Islam dengan orang-orang Nasrani.
ataupun orang-orang yang berada di luar Islam. Lemun dengan Islam luwih masih dengan di luar Islam luwih masih jalanan ibadah puasa. Termasuk istilah marak dengan keyakinan agama Hindu, agama Buddha, luwih sak puasa masih legu. Mereka hanya sekedar menghindari dari lapar, menghindari dari dahaga tersebut ataupun perbuatan-perbuatan yang lain. Sementara yang membedakan antara puasa kita dengan orang-orang di luar agama Islam ialah melaksanakan makan sahur. Jadi kesunatan namanya sih makan sahur walaupun dengan seteguk air. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa istilah makan sahur ini merupakan salah satu sunat yang diutamakan. Salah satu sunat yang diutamakan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya memperbanyak untuk berzikir, berselawat dan berbuat amal kebajikan. Ini juga termasuk salah satu sunat-sunat buat orang yang melaksanakan ibadah puasa. Bersedekah ini merupakan suatu hal juga yang disunahkan terhadap orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi ini merupakan beberapa sunnah yang disunahkan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kalau seandainya kita membahas secara keseluruhan tentang sunnah yang dianjurkan atau disuruh dalam melaksanakan ibadah puasa ini sangat banyak. Di antaranya seperti yang tadi, ada juga beberapa waktu yang memang disunnahkan atau dianjurkan kita untuk melaksanakan doa. Waktu di dalam bulan suci Ramadan ini bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah ini disunnahkan untuk mengerjakan berdoa, kesuruh berdoa isi Allah Subhanahu wa taala, kesuruh berdoa isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telu tahu Nabi bilang umat Islam yang mengerjakan ibadah puasa niki melaksanakan doa, maka doa niki tidak akan tertolak. Arti doa ini akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk salah satu keberkahan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Adapun tempat-tempat tersebut di sini disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la turaddu da'watuhum musyam hatta yuftiru wal imamul adil wa da'watul matlum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak, yaitu orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang berpuasa yang pertama, jadi yang pertama orang yang berpuasa termasuk di antara salah seorang yang tidak akan tertolak doanya. Jadi niki merupakan salah satu keberkahan yang kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan buat orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Nabi bila berdoa, apapun mau tak berdoa, ya, baik dengan menggunakan bahasa Arab, baik dengan menggunakan bahasa Sasak ataupun dengan menggunakan bahasa Indonesia, kesunatan kuat-kuat tak berdoa. Nabi bila berdoa, enak tertolak doa atau sakmun tengindik di Allah Subhanahu wa taala. Sak kedua, orang yang tidak akan tertolak doanya juga ialah pemimpin yang adil. Dengan pemimpin atau pemerintah seadil tidak ditolak doa masih di Allah Subhanahu wa taala. Sakatalun ialah orang-orang yang dizalimi. Jadi niki merupakan salah satu keberkahan yang ada di dalam bulan suci Ramadan dan salah satu kenikmatan ataupun
tempat yang memang sangat dianjurkan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa untuk memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbe tahu kesunatan ataupun mbe tahu sangat cinta anjuran berdoa Sidi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga doa-doa tersebut tidak akan terhalang ataupun tidak akan tertolak. Artinya doa-doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama